Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Harapan dan doa saya bagi Anda yang lagi menyimak video ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, keimanan yang kokoh, hati yang ikhlas, diampuni dosa-dosa kita, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat zikir hamdalah yang dirahmati Allah, malam adalah waktu yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat bagi semua makhluknya. Lewat tidur malam, manusia melepas lelah dan penatnya setelah beraktivitas seharian. Namun begitu bukan berarti ketika tidur kita bebas dari gangguan syaitan. Syaitan tetap akan mengganggu manusia meskipun sedang tidur agar melakukan dosa. Kadang-kadang gangguan itu hadir dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya dianjurkan berdoa sebelum tidur agar Allah melindungi dan malaikat menjaga kita dari gangguan syaitan saat tidur. Lalu amalan apa saja agar malaikat menjaga kita saat tidur? Berikut ini adalah 4 amalan ringan agar tidur dijaga oleh malaikat. Yang pertama, berwudu. Cara pertama yang bisa dilakukan agar tidur kita mendapatkan penjagaan dari malaikat adalah dengan berwudu. Kondisi bersih dari kotoran dan najis ini ternyata ampuh membuat malaikat menemani kita di saat terlelap. Tidak hanya itu, bahkan malaikat juga mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat. Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya, ya Allah, ampunilah hambamu ini, si fulan, sungguh ia semalaman dalam keadaan suci. Hadis hasan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Yang kedua, membaca ayat kursi. Langkah kedua untuk mendapatkan penjagaan malaikat ketika tidur adalah dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Dengan begitu, penjagaan Allah melalui malaikat akan terjadi sampai memasuki waktu subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seorang yang mencuri makanan, maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis, maka orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan syaitan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata benar kepadamu, walaupun dia seorang pembohong, dia adalah syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, membaca doa sebelum tidur. Banyak di antara umat muslim sering sekali mengajarkan anak atau adik untuk berdoa sebelum tidur.
Namun terkadang kita sendiri malah yang justru lupa untuk memohon perlindungan Allah sebelum memejamkan mata. Dari Jabir bin Abdullah, apabila manusia berbaring di pembaringannya, malaikat dan syaitan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri dengan kebaikan, sedangkan syaitan membisikkan, akhiri dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam hari itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, jangan pernah menyimpan rasa dendam dan dengki. Tidur menjadi penutup hari untuk bisa kembali melanjutkan aktivitas keesokan harinya lagi. Namun meski demikian, tetap saja kejadian pada siang harinya selalu terbawa-bawa hingga menjelang terlelap. Misalnya perasaan dendam dan dengki kepada orang lain. Hal ini biasanya terbawa-bawa hingga kita ingin memejamkan mata. Hal ini harus diwaspadai karena ternyata sikap tersebut justru hanya akan membuat kita didekati syaitan. Yang benar adalah hilangkan perasaan dendam dan dengki kepada seseorang ketika akan tidur, karena hal ini mengundang malaikat untuk turut menjaga kita dikala terlelap. Sahabat zikir hamdalah yang dirahmati Allah, itulah 4 amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan syaitan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga besar manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.